Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini tim Sandasan bersama dengan tim Songosong Lompung keluar untuk mencari sasaran di acara Sandasan Peduli. Untuk episode yang kedua, Sandasan Peduli sengaja menggandeng dan bekerja sama dengan tim Songosong Lompung. Songosong Lompung ini organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh Bapak Haji Saifuddin Asmoro, anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi PKB. Beliau antusias dengan acara ini, makanya untuk episode yang kedua beliau minta untuk kerjasama dengan Sandasan Peduli mencari sasaran masyarakat yang betul-betul pantas dan patut untuk kita bantu. Karena apalagi di musim pandemi ini banyak masyarakat yang tanpa kita tahu, tanpa kita pahami, tanpa kita mengerti, justru sangat memerlukan kepedulian kita bersama. Yuk ikuti kita menuju ke sasaran, entah di mana nanti kita menemukan. Ikuti saja terus. Coba lihat ini di pinggir jalan, Bapak saya mencoba untuk sepatu, rentang sepatu. Beliau orang yang sering kita anggap sebelah mata. Pemirsa, saya akan coba ke sana kan. Sebentar nanti coba bicara sebentar. Halo gini kan nih. Kalau kenapa kemarin? Nih kene, nih kan nih, pokoknya lalu kapri. Ya tinggal dulu Pak ya? Ya, dari jam berapa ke berapa? Sampai sore ya? Terus di sini terus, tiap hari. Tiap hari. Sejak kapan? Paling kalau habis duhur ya selesai. Dari duhur selesai nih ya. Baik, nanti habis duhur tak saya ambil di sini lagi ya. Kenapa? Habis duhur nanti tak ambil saya. Sampai berapa ini? 50 Pak. Oh iya. Ramai Pak ya? Ramai sampai ambil. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cukup Pak ya? Ya Pak. Oke, nanti tak jam Nanti paling habis duhur ya? Habis duhur ya? Duhur ya. Oke Pak ya? Pemirsa, Bapak tukang sepatu barusan itu adalah sebuah potret kehidupan sosial di antara kita semua. Jadi bagaimana menghadapi hidup, kerasnya kehidupan dan macam-macam daripada minta-minta dan macamnya. Sol sepatu adalah pilihan untuk mencari nafkah, entah bagaimana, atau cukup atau tidak, tapi itu semua adalah bagaimana kerasnya dia, semangatnya dia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, dan mungkin anak-anaknya, sekolah anaknya, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita sedikit berpikir dan merenung, ternyata banyak orang di antara kita yang justru enjoy dalam hidupnya, semangat dalam hidupnya, meskipun penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kerja keras. Dan banyak juga di antara kita yang justru masih merasa kurang saja. Kerja enak, kerja hanya lewat HP sudah mendapatkan duit, mendapatkan uang banyak, tapi masih saja merasa kurang, merasa tidak cukup dan tidak menerima dalam kehidupannya. Itu sebuah potret yang memang penting untuk kita bagaimana belajar untuk berolah rasa, berolah qanaah, rasa qanaah, agar dalam menjalani kehidupan ini ternyata banyak orang yang lebih melarat daripada kita semua. Itu dulu, mari kita ikut mencari sasaran yang lain. Pemirsa, pembina Songosong Lompung, pendiri Songosong Lompung ini, Bapak yang ada di gambar ini, Bapak Haji Saifuddin Asmoro. Dan kebetulan kali ini Sandasan Peduli bersama dengan timnya mencari sasaran untuk membantu orang yang pantas untuk dibantu.
Oh, iya, jom. Kemai jom. Saya belum dengar. Oh iya, Wak. Jom. Apa jom? Pemirsa, ada seorang ibu yang membawa jajanan, entah apa yang dijual itu kerupuk dan lain-lain. Ketika melihat orang semacam ini tidak akan seberapa ini. Kita akan coba berhenti dulu untuk panggil aja di kemarin Kaden ya, panggil. Kerupuk, kenapa nih kak gedung gitu? Bukan kenapa? Neka namanya Pak, neka 10.000 dulu. 10.000. Kerupuk. Namanya Jual di kim mampian nih kak? Hah? Jual di kim? Ore pa na borong, Sangga. Sangka. Hindi ko borong. Hindi ka po. Bonare lang mo jual. Kan para po na mga po. Hindi ka po ba? Oleh senapa benar sampean? Kebay TV. Nay ka tayo tayo pa pa nay ka tayo. Oh banyak teh tu. Para po na po. Po. Ini kenapa nih kak? Kung yo ba dua ano. Oh bungkus baju. Sangka pa. Dan kenapa nih? Namay po. Kami betul. Ini kak. Namay po. Dari kenapa? Dahil para bulat to may kapadi ore. Ini kenapa? Ito na Itu. Tuh. Ito okay. Benar gitu. Tuh dua lima. Kan ini apa nih kak? Apa? Oh, kayak larang. Pon itu keren berita. Oh, tahu apa? Kenapa? Kenapa? Polo. Oh, ini kan sana. Ini pun dia tahu kenapa? Ini begini. Sana 6.000. Orang ke namanya buah, mereka sampai kan, mereka udah habis. Sana kali 6.000. Ini uang sepolo sedikit bu. Belum polo. Pon lo salah. Tapi biju berempat. Tapi di gedung ya. Oke pak, belum follow pak. Belum polo ya. Oke belum follow pak. Dia mau gampang ya? Dia mau gampang. Ada pak. Sampai ada deh. Iya ada pak. Alhamdulillah. Sampai gampang. Dengan Mor Laut. Oh dari Pemda. Dari Kiri Sanggan. Dan kebanyakan di pak. dari baju. Iya, Ya, tak kok apa. Ini apa sih? Ibu geduk.
Pemirsa, itu salah satu potret kehidupan orang-orang bawah, orang-orang kecil dalam memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya, bagaimana beri makan anaknya, bagaimana menyekolahkan anaknya, dan semua kebutuhan keluarganya. Kalau kita lihat tadi sangat sederhana jualannya, dan itu juga banyak ya, dari hasil jualannya itu, dari barang dagangannya itu tidak semua membuat sendiri katanya tadi. Ada orang yang nitip dan dia ngambil untung dari itu semua. Pemirsa, kalau melihat orang-orang kecil semacam itu, jangan kita abaikan, sempatkan diri untuk membeli. Memang harganya tidak seberapa, ada yang 5.000, ada yang 3.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000. Duit ini kecil buat kita, buat sebagian banyak orang, tapi luar biasa berharganya, senangnya orang-orang semacam itu ketika melihat pembeli datang membeli dagangannya, meskipun hanya satu atau dua saja. Kalau kita semua bergerak untuk membeli minimal satu atau dua dari dagangan mereka, insya Allah tidak hanya barang yang kita dapatkan, tapi doa dari orang itu tadi luar biasa, mendoakan saya, mendoakan saudara. Makanya bagi kita teman-teman yang menjaga channel ini, ketika melihat orang-orang semacam ini, jangan sampai diabaikan. Kalau ada duit sedikit, belilah kalau ada kesempatan, meskipun kita tidak perlu dan tidak membutuhkan barang dagangannya, tapi insya Allah akan sangat berharga bagi orang-orang semacam itu. Oke, kita ikut ke yang lain. Oh, subhanallah. Jauh. Subhanallah. Mana? Kita. Mana? Satu bapak-bapak tua yang entah apa kerjanya ini. Saya akan turun dengan tim Song-Song Lempung, mendekati kayaknya mengumpulkan dus. Dan bapak ini untuk berdiri saja tadi masih memegang sepedanya. Oke, kita ikuti dekat. Kenapa nih Pak? Berpurut di. Oh, bagian muncul dia orang. Kenapa? Oh, warsan jual lagi berapa? Sampai kau nek, Gimana campur? campur kan kau yang melajukan kau kan mau nek kan. Sampai ngambil di mana? Kalau kuat kalau tahu kan tok. Kalau kuat ini. Kalau boleh keluar. Ya tukang makai masuk dalam kirim ya. Kita bekas komplikasi yang di budget komplikasi. Sakit apa? Komplikasi kirim. Ini jalan Pak. Kemudian kok Turun dua tuh cacat. Di situ cacat. tetap Tungging. Cacat tungging. Kau di sana pada kamu kau. Kau teman keluar kantor dulu. Terus ibu lakukan apa? Di Roma. Oh, jempol. Jempol itu. Ada itu salah kok. Oke. Itu jauh di situ. Kan kayak jalan-jalan jauh-jalan pada gubuk ni. Pada tukun ini. Gubuk ni ketemu ni dah. Ketemu Di jauh. Mau copot TV Pak. Kita dapat dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak mau SDR, mau tidur ini kan Mungkin kalau nasi cakap-cakap ni kan. kalau kotor nah. Mong cukup bisa bedakin Pak. Mong kalau bisa paling sebolong tetap sebolong mong juga. Oh. Mong juga bisa buku tahu, bisa buku tempe. Oh, bisa pola kan. Mungkin bisa pola. Kalau dapat anu ke tahu dan juga tidak. Jauh bisa sampai bisa 10 menit 20 menit dia coba ngapain? Kita kan ni. Ngapain ada sepeda? Bisa masuk mobil? Jauh Pak. Tidak lebih. Buat kelangkong tak salah. Pak, boleh kayak gini.
tahu apa pun. Bagus apa itu. Teman baju bak kan. Yom tanya kayak yang sedih. Gimana jauh? Tahu saya tahu. Bini tak pernah tahu bini. Cuma pernah kayak kamu tahu dulu nih teman bini. Kengkin bini saya tahu. Sampai pernah kayak yang senapan. Ya alhamdulillah kayak yang kadang kilo lo nantau. Tapi kalau nakin panjenengan lo nakin anu tadi lo nakin Aku kita kira untuk panjang mereka kan. Tapi sampai di nakar anu ini kan Iya di bulan ini jam-jam di hotel nasi itu. Di situ lah keluarga. Di situ lah keluarga yang Sampai THR. Pak Ser, Aspan Bapak Mukhtar. Pak Mukhtar. Yang sayang nek gula Pak. Gula kali-kali nek kena oleh anu kayak mana ngeding dia gula yang sembako ku letok ni bae jago. Oh, sampai lo kayaknya. Tapi AKTP ki maham ya. Nah, AKTP. Tapi kan itu tante tanan makanya mana kena apa anu ni lo nek kena. Saya paling jelek bodoh nih. Lo pas ke Pinoreng. Kita di nek gula mong holon makosopian oleh dah. Bodoh nih gitu bang. Sampai lo teman kayaknya. Betul. Kira nih kan gula saya apa beda. Kalau punya aku campur ke bawah, Sampai mangkin lo teman kayaknya nyampe. Kita main kayaknya cuma anu dia yang buah ni, Beri orang, peduli orang benih langsung di negara. buah 5 kilo ni kan ambung gitu ya. Ambung. Kita lihat kentong ke. Kayak itu juga nyampe. Kita mah isal lain bukan sebecik ni kan. Oh. Boleh rekan lo ya sini ngereng ke jompong. Tentu nak bini golak yang pengen bini. Oh. Bini itu sebang kan orang yang bagus apa. Anu banyak aku pun. Ale gula aktivis dari Song-Song Lombong. Agak abri apa ngis toka sampean. Mong bi panjenengan paringe ngereng dak kisah. Ngereng molok mon punten. Tinggal malah paringe kinta. Panjenengan ki badhe to bento ka Iku nak betul kan oleh sembuh kan tahu dah. di kula ngolet iki sampean jaga lo kuat, Pak. Istirahat. Jaga lo kuat aku udah. Ini kena perlu dua, tak mampu. Ini kan kalau dah apel tiap sapu apel tu lah. Mau lo apel lebih sampai yang sapu. Nikah aktivis Song-Song Lombong abri apa ngis toka sampean. Teng sampean lo moron de kedelem mah. Ala yang sih berita. Kebaik nak kena lagi, kebaik angon di. Oh, amin. Apel tu urusan tu lah. Ki, nikah. Bilang aku makan lo talah semua. Ki, nikah anu. Agak dua nikah. Bapak Safiuddin Asmuro, saya anu nikah. Kubur ni ki. Ki, Song-Song Lombong. Ki tu aki pagi. Alhamdulillah aku makan lo talah. Ki. Semua makan lo. Ampan ni kalau sehat, Pak. Tidak pula. Belum ada aku sekalian Pak. Lebih bagus aja sekalian. Ada hari sekalian. Nanti juga tahu. Nanti juga lemah kita dulu lah. Yang nenek bini nekak juga di anak ada nekak. Yang ampan kita jaga adik kita tok ya. Kita minta bantuan dan Nih ketua ni pula nih ketua ni. Seakan-akan tidak mau nak yang betul rasanya. Seakan-akan betul. Gitu lagi ki. Materi pakempang pangeran pagi. Amin. Ben materi lah barengan anu Pak, bareng RT barengan RW di Kelebun lagi materi kenging. Amdan pa lo kenging. Jadi kita pun masuk paham lagi pula Pak ni. Kita pun letak ni. Kau kan pun ngeding tapi depan orang kenging anak. Tar ki Paman Moksipur. Paman Mokhtar melajak kita. Mungkin menajah. Pak. Keran-keran derma iki Pak. Sekarang itu kalau mereka jalan Jaya Wijaya ni tu ke Timur, mungkin berdua bangki. Pak Mukhtar ki. Ki materi eke ding abi anu materi kenging anu. Pagi. Anu Pak bola sepurkan tok bola anu. Orang anak Pak tua ni kebanyakan Halim Abdul Halim ke kalau Pak Halim kulo. Oh Pak Halim cuma nyaman ah. Maman Mukhtar ki. Nyaman kecil. Mau denger sekalian ki. Mungkin tu kalau sekalian kau tahu. Curug ke tengah memang curug ke Pak. Oh, ni. Pak. Kalau jalan aja macam mana?
Pemirsa saksikan, Bapak Mukhtar ini orangnya tidak sehat, komplikasi, jalan pun tidak sehat, tapi dia harus menanggung kehidupan anaknya yang cacat katanya. Saya tadi minta izin untuk ikut, tapi beliau tidak berkenan, takut istrinya gimana-gimana karena malu katanya. Itu orangnya, dan tim Song-Song Lompung sudah memberikan sedikit bantuan, mudah-mudahan berharga buat Bapak. Pemirsa, sudah mengikuti perjalanan dari tim Sandasan Peduli. Itu semua adalah potret sosial, potret kehidupan masyarakat kecil yang kita lihat, yang kita saksikan, dan mudah-mudahan kita juga bisa merasakan bagaimana kesulitan yang mereka alami. Pemirsa, ada dari tukang sol sepatu, ada ibu-ibu yang menjual dagangannya, kerupuk, geduk, dan lain-lain, dan itu keliling dari daerah Pejagan sampai ke daerah Malaja, berkeliling sampai habis, dan itu semua tidak menjual dagangnya sendiri, tapi ngambil dagangan itu kepada orang lain. Yang lebih miris lagi, saya kebetulan ketemu dengan Bapak Mukhtar yang untuk berdiri saja tadi masih harus megang sepeda bututnya. Yang sepeda itu dipakai untuk mencari dus turut. Dan setelah saya dalami, ternyata Bapak Mukhtar tidak pernah mendapatkan bantuan dari negara sampai hari ini. Bapak Mukhtar orang Malaja dan masih di seputaran kota. Coba kita bayangkan orang-orang yang ada di desa yang tidak tersentuh oleh program-program sosial dari pemerintah. Dinas sosial, aktivis sosial, para pendamping semuanya. Lihat, ini bukti Bapak Mukhtar dengan pagawainya sendiri tidak pernah dapat. Justru pernah dapat uluran tangan dari tetangganya yang mendapatkan bantuan itu, yang justru berasnya adalah beras kopong, beras kapang, yang tidak layak dimakan. Meskipun demikian, karena Pak Mukhtar ini dalam kesehariannya sering hanya satu kali makan dalam satu hari, karena bukan tidak mau makan, tapi memang tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang mau dimakan. Pak Mukhtar bercerita ke tim Sandasan Peduli. Untuk itu dinas, dinsos, negara, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kelebihan kemampuan, lihatlah orang ini, kalau ada kesempatan silakan untuk berbagi kepada Bapak Mukhtar. Di samping beliau ada keterbatasan kesehatannya karena sempat komplikasi katanya, punya anak cacat di rumahnya, dan yang lain-lain. Tim Sandasan Peduli izin untuk ikut ke rumahnya, tapi beliau tidak berkenan karena malu katanya. Tim Sandasan tidak maksa, tapi tim Song-Song Lompung yang diwakili oleh Dinda Roni memberikan pangistok kepada Bapak Mukhtar, mudah-mudahan bisa membantu mengurangi beban hidupnya. Jadi inilah potret yang kita saksikan. Mungkin kita tidak banyak mendengar, tidak banyak menyaksikan, karena banyak orang-orang yang tidak mau terbuka. Mungkin ada di antara tetangga kita, mungkin ada orang-orang dekat kita yang justru makan pun tidak bisa, tapi kita tidak tahu. Apalagi ini adalah saudara-saudara kita juga, dan apalagi Bapak seperti Bapak Mukhtar ini justru tidak pernah tersentuh oleh program-program sosial yang dilakukan oleh pemerintah, yang katanya pemerintah bertriliun-triliun untuk membantu masyarakatnya, ternyata masih banyak yang tercecer. Untuk itu, bagi yang menjangkau channel ini, kalau melihat seperti ibu yang jual geduk dan
gorengan, berhentilah untuk membelinya. Meskipun tidak banyak, tapi sangat berharga bagi mereka. Lebih khusus kepada seperti Pak Haji Mukhtar. Berikan kepedulian kita kepada mereka. Jangan sampai kita mudah untuk memotong hak-hak orang miskin seperti mereka. Jangan sampai mudah kita untuk tidak memberikan, apalagi merampas hak-hak seperti seperti Pak Mukhtar ini. Luar biasa. Kalau kita mau merenung, kalau kita mau meresapi bagaimana melaratnya, bagaimana sulitnya menghadapi kehidupan. Tega-teganya kita memotongnya, tega-teganya kita tidak memberikannya, tega-teganya kita tidak mau menyampaikannya secara utuh hak-hak mereka yang diberikan oleh negara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan inspirasi. Saya tidak bisa berbicara lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.